آمين. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, mari senantiasa kita berupaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memastikan bahwa setiap kenikmatan benar-benar hanya kita gunakan dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga hadirnya kita pada kegiatan pengajian malam ini adalah bagian dari upaya kita mensyukuri nikmat Allah, hingga selebihnya kita tetap pantas mendapatkan limpah ruah kenikmatan, terutama kenikmatan yang pasti kita harapkan dalam kehidupan ini, yaitu nikmat wafat dalam kondisi husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan mungkin hal yang perlu sampaikan berkenaan dengan apa yang hari-hari ini banyak tersajikan di berita, meskipun baik media online atau yang lainnya, terkait apa yang menimpa saudara-saudara kita di seberang sana, di daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan daerah-daerah yang lain. Di satu sisi kita tentu harus ikut berduka, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut mereka dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran atas musibah yang menimpa mereka, serta Allah berikan ganti yang lebih baik. Karena memang itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mendapatkan satu musibah. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita tertimpa musibah, maka di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, ganjarlah aku atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpaku. Selebihnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu jika kita perhatikan, ya, kita juga mungkin sudah mendengarnya, bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kita di seberang sana, selain itu memang bagian dari ketetapan Allah atau takdir Allah, tetapi musibah yang menimpa saudara-saudara kita menurut banyak pengamat itu adalah akibat dari sebab, akibat dari suatu sebab. Kalau dalam bahasa agama, karena saya diberikan sedikit kemampuan untuk berbicara dalam masalah itu, bahwa apa yang menimpa saudara-saudara kita di seberang sana
itu adalah sebab, itu adalah akibat dari manusia tidak cakap dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya, beliau berkata bahwa makna di balik musibah yang menimpa manusia itu ada 3. Yang pertama, musibah itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah seperti ini adalah musibah yang menimpa orang-orang soleh, musibah yang menimpa para rasul, para nabi. Tidaklah Allah menimpakan musibah kepada mereka kecuali musibah itu adalah bagian dari cara Allah mengangkat derajatnya di sisinya. Kalau kita perhatikan, para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang kehidupannya di dunia ini penuh dengan ujian dan musibah. Semisal saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguji beliau, memberikan musibah kepada beliau. Bagaimana tidak, misal Nabi Muhammad lahir itu sudah tidak memiliki seorang bapak. Bapaknya meninggal tatkala beliau masih di dalam kandungan. 6 tahun setelah beliau lahir, ibunya yang meninggal. Maka di umur 6 tahun, beliau sudah tidak memiliki sosok bapak dan ibu. Nah, ini saja sebenarnya sudah sangat cukup menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad bahkan sebelum menjadi seorang nabi itu sudah mendapatkan musibah dan ujian dari Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, maknanya apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat para nabi di sisi Allah, termasuk orang-orang saleh. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada suatu kaum, Allah itu kalau cinta kepada suatu kaum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan balak kepadanya. Ibtalahu, Allah akan berikan musibah, Allah berikan ujian. Apa maknanya? Ya tadi Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang Allah cintai melalui musibah. Makna selanjutnya, musibah Allah turunkan kepada manusia agar musibah ini menjadi wasilah bagi mereka untuk menghapus dosa-dosa mereka. Bagaimana caranya agar musibah itu bisa atau dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang? Maka caranya adalah dia harus menerima dan bersabar atas musibah. Beliau katakan, Ibnu Qayyim katakan dalam kitab ini, dalam kitab Zadul Ma'ad itu, sebenar-benarnya musibah itu bukan banjir, kata beliau, bukan bahkan tsunami, bukan virus yang mengerikan misalnya, bukan. Kata beliau adalah musibah yang sebenarnya adalah tatkala seseorang berbuat dosa dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu musibah yang sebenar-benarnya, kata beliau. Musibah yang menimpa manusia dari bencana alam itu bisa jadi adalah kenikmatan baginya. Ya tadi ketika musibah itu menjadi wasilah penghapus dosa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, ini yang kita tadi mau sampaikan, ya mau kita kaitkan, bahwa musibah yang Allah turunkan kepada manusia adalah balasan, sebagian balasan atas kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Karena manusia tidak cakap dalam bersyukur, Allah limpahkan kepada manusia, Allah hamparkan kepada manusia ini bumi. Allah berikan hutan yang rimbun, yang subur. Tapi kemudian manusia tidak cakap dalam bersyukur, rakus dalam bersyukur, dalam memanfaatkan, maksud saya rakus dalam memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan bagi manusia. Allah memang menjadikan bumi ini untuk kita manusia, tetapi di sisi lain Allah mengingatkan manusia, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan. Maka ketika manusia berbuat kerusakan, rakus dalam mengelola dunia, sebagian balasannya Allah segerakan di dunia ini. Salah satunya adalah dengan musibah. Dengan musibah. Maka di dalam ayat yang lain Allah katakan secara tegas, wa ma asabakum min musibatin, tidaklah sebagian musibah yang menimpa kalian itu akibat perbuatan tangan-tangan nakal kalian. Ya, maka musibah adalah akibat dari kerakusan manusia, dari tidak bersyukurnya manusia atas nikmat yang Allah limpahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu mungkin hal yang perlu kita ingat kembali, terutama mengingat apa yang sedang terjadi di antara kita atau pada saudara-saudara kita yang ada di seberang sana. Selebihnya sekali lagi kita tetap harus senantiasa mendoakan mereka, kemudian membantu mereka semampu kita. Kalau berdoa saya kira selemah-lemahnya orang mampulah dia menyempatkan diri untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Adapun dengan tenaga, dengan harta, itu mungkin tidak semua orang diberikan kemampuan. Yang punya kemampuan pun belum tentu diberikan kesempatan. Aku iso mas ngewangi ya, jadi relawan, tapi masalahnya mboten diparingi kesempatan. Kalau itu memang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tetapi minimal mari kita doakan mereka dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa kita tadi, agar Allah berikan ganjaran, Allah berikan ganti yang lebih baik dari musibah yang Allah timpakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita. Tadi pembukaannya memang agak panjang, karena surat yang akan kita bahas ini surat yang pendek sebenarnya, hanya 4 ayat saja, yaitu surat Quraisy. Karena di pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Ma'un, maka sekarang kita membahas surat Quraisy.
Saya baca terlebih dahulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji tafsir atau makna, ya, meskipun ini juga bagian dari tafsir dan makna, kita coba maknai dulu nama dari surat ini, yaitu surat Quraisy. Quraisy itu sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah nama suku. Nama suku yang dinisbatkan kepada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13. Ya, jadi kakeknya Rasulullah yang ke-13. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak. Nah, biasanya tekan gini tok biasanya. Nah, yang mending nggih timbang ora hafal belas nggih. Ya, Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Sampai ke-13. Nah, yang ke-13 itu nama kakeknya Rasulullah adalah Kinanah. Fihr bin mohon maaf. Nama kakeknya Rasulullah adalah Nadr bin Kinanah. Nah, ini kakeknya Rasulullah yang ke-13. 13. Nah, Quraisy itu adalah keturunan dari Nadr bin Kinanah, termasuk Rasulullah. Nah, karena nanti keturunannya Nadr bin Kinanah itu ya sampai Abdullah bin Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Nadr bin Kinanah itu sukunya disebut dengan suku Quraisy? Kalau kita mungkin umumnya sukunya suku Jawa karena tinggal di Pulau Jawa. Nah, kalau keturunan dari Nadr bin Kinanah termasuk Nabi kita ini ya, berasal dari suku Quraisy, kenapa kok disebut dengan suku Quraisy? Kata seorang mufassir namanya At-Thahir Ibnu Asyur, dalam kitab tafsirnya beliau berkata, Quraisy itu julukan, ya, julukan yang diberikan atau disematkan kepada Nadr bin Kinanah. Jadi asal usulnya begitu. Ya, Quraisy itu adalah julukan. Nah, apa arti dari Quraisy? Quraisy itu berasal dari kata Qorsun. Qorsun itu maknanya adalah ikan yang ditakuti oleh semua penghuni laut. Kan hadirin yang dirahmati oleh Allah, biasanya termasuk kebiasaan orang Arab itu memberikan julukan seseorang itu dengan nama hewan. Karena orang itu memiliki sifat yang mirip dengan satu hewan. Misalnya ada orang yang dijuluki dengan Asad. Asad itu artinya singa. Kenapa? Karena dia memiliki sifat pemberani. Itu adat, itu termasuk kebiasaannya orang Arab itu. Nah, termasuk Nadr bin Kinanah, beliau dijuluki oleh masyarakat setempat dengan Quraisy, ikan, ya. Nah, kalau hari ini mungkin seperti ikan hiu begitulah, okay? Yang jelas nama ikan, yang ikan itu ditakuti oleh seluruh penduduk, seluruh penghuni laut.
Kenapa ya? Tentu mungkin karena wibawanya ya dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita hubungkan, karena sebenarnya makna Quraisy itu banyak sekali. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat atau surah Quraisy yang akan kita bahas, ya. Makna dari Quraisy kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya itu berasal dari kata korosha. Apa arti dari korosha? Nah, korosha itu artinya adalah menghasilkan dan mengumpulkan. Kemudian dimaknai korosha itu adalah para pedagang yang makan dari jerih payah mereka. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya, suku Quraisy ya, yang menempati kota Mekah hari ini ya, dan di masa itu mayoritas penduduknya berpenghidupan sebagai pedagang. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi kita itu bahkan di umur belasan tahun beliau sudah ikut dengan pamannya untuk berdagang. Belasan tahun, kalau saat niki mungkin masih bocah SMP lah ngoten lah. Niku pun tumut pamannya untuk berdagang. Dan berdagangnya bukan di pasar desa, pasar kecamatan, atau mungkin bahkan pasar kota, bukan. Beliau berdagangnya bersama dengan pamannya sudah antar negara. Cara bahasa saiki yo ekspor impor nggih. Itu sekali lagi di umur beliau belasan tahun maksud saya. Ya. Karena memang masyarakat Mekah secara khusus itu mayoritas penduduknya berdagang. Ya. Karena kalau nek arep tandur, open teng mriku niku tandus, Pak. Tandus. Bapak-bapak napa ibu-ibu sing sampun bidal umroh napa haji, mesti ningali niku. Teng mriku niku coklat, Pak. Pemandangan coklat kabeh. Ya, pegunungan itu bebatuan, Pak. Blas ora eneng ijo-ijo nih. Mboten enten. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin kalau ingin bercocok tanam, ya. Tidak mungkin juga mau menggembala, tidak mungkin. Yang paling memungkinkan memang adalah berdagang. Sampai sekarang bahkan air minum di sekitaran Masjidil Haram, kalau bukan air Zam-Zam, itu air dari air laut. Air laut yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga kadar asinnya itu, kadar garamnya itu hilang. Ya, jadi minuman yang ada di sekitaran Makkah itu air laut yang sudah diproses. Jadi air aja susah. Ya, sampai sekarang ya. Kalau kita baca di kisahnya para nabi dan rasul, ya cukup tergambar dengan bagaimana Siti Hajar, ya, istrinya Nabi Ibrahim, tatkala ditinggalkan oleh suaminya di tadi yang nantinya jadi Mekah. Nah, itu kan untuk mencari air saja tidak mudah. Nah, kemudian muncullah air Zam-Zam itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara tentang suku Quraisy ini, karena memang surat ini surat Quraisy, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda tentang keistimewaan, tentang keutamaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisa bani khisalin
Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengistimewakan suku Quraisy dengan 7 perkara. Lam yu'taha ahadan qablahum wa lam yu'tiha ahadan ba'dahum. 7 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan baik kepada kaum suku sebelum suku Quraisy atau kaum suku setelah suku Quraisy. Jadi tidak ada suku manapun yang Allah berikan keistimewaan kepadanya kecuali kepada suku Quraisy. Di antaranya kata Rasulullah adalah anni fihim, bahwasannya saya, kata Nabi, itu adalah keturunan Quraisy. Saya yang diangkat sebagai seorang nabi itu dari keturunan Quraisy. Selebihnya Rasulullah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat dan keistimewaan untuk menjaga, untuk menyambut, mengurus urusan Masjidil Haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan mereka dengan Allah berikan mereka wewenang untuk mengurus Baitullah. Mengurus Baitullah. Jadi sejak Nadir bin Kinanah tadi sampai sekarang orang-orang yang Allah berikan wewenang untuk mengelola, termasuk memberikan pelayanan kepada tamu-tamunya Allah di Masjidil Haram, itu adalah orang-orang Quraisy. Itu di antara keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada 7 tapi ini kita ringkas saja. Yang ketiga, wa nuzilat fihim suratan minal Qur'an lam yudhkar fiha ahadun ghaib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, yang surat itu berbicara tentang suku Quraisy, yang sungguh tidak ada suku manapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya suku yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu adalah suku Quraisy. Oh, istimewa nih Pak. Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah, wahyunya Allah. Satu-satunya suku yang ada di dalam Al-Quran ya cuma suku Quraisy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu 3 dari 7. Nanti selebihnya bisa dicari sendiri. Ini karena untuk mempersingkat, karena kita mau membahasnya suratnya. Barulah kita kemudian masuk ke dalam surat yang sedang kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di dalam surat Quraisy ayat pertama, li'ilafi Quraisy, adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka orang-orang Quraisy adalah melakukan perdagangan di musim dingin dan musim panas. Jadi kalau kita melihat posisi kota Mekah, nah masyarakat Quraisy dulu di masanya Nabi itu kalau musim panas mereka ke Syam. Kalau di peta dunia, Syam itu letaknya di
utaranya kota Mekah, di atasnya begitu kalau peta. Syam itu kalau hari ini yang termasuk negara Suriah, Palestina, Libanon. Dulu itu namanya disebut dengan Syam. Zaman Nabi dereng enten Suriah, Libanon, niku dereng enten. Namanya Syam. Termasuk Nabi Muhammad, ya, ketika membersamai pamannya atau bahkan ketika beliau sendiri kan, setelah beliau membersamai pamannya belajar berdagang ke negeri Syam, beliau juga kemudian berdagang secara mandiri, ya, berdagang secara mandiri. Nanti di situ kemudian nampak itu tanda-tanda kenabiannya. Saat itu beliau belum menjadi seorang nabi, ya, belum menjadi seorang nabi, ya. Tetapi tanda-tanda beliau akan menjadi seorang nabi itu sudah tampak. Ya. Dalam catatan sejarah dikatakan Nabi itu kalau melakukan perjalanan dagang di musim panas ke negeri Syam, ya, itu pasti ada awan yang menaungi. Saat itu sekali lagi Muhammad belum menjadi seorang nabi, belum. Ya, ya, jadi ada awan yang senantiasa menaungi Nabi. Ya, itu dalam catatan sejarah disebutkan demikian. Ya, jadi Nabi Muhammad sebelum tadi sekali lagi saya katakan, beliau juga berdagang ke negeri Syam di musim panas. Di musim dingin, beliau dan kaum Quraisy atau suku Quraisy itu berdagang ke negeri Yaman. Nah, kalau Yaman sampai sekarang masih ada negaranya, gitu. Dari zaman dahulu. Jadi negara Yaman itu, nama Yaman itu sejak zaman Nabi itu sudah ada, negeri Yaman. Nah, Nabi dan suku Quraisy di musim dingin beliau berdagang ke negeri Yaman, sampai sekarang masih ada. Itu letaknya di selatannya kota Mekah, di bagian bawah. Itu kalau kita lihat di peta. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan suku Quraisy. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir yang sedang kita bahas ini, ya. Mereka suku Quraisy itu kalau berdagang, ya, itu senantiasa aman perdagangannya. Ya. Berbeda dengan suku-suku yang lain. Suku-suku yang lain kalau mereka berdagang ke negeri manapun termasuk ke Syam dan ke Yaman, itu pasti ada saja apa Pak bahasane? Nggih, begal nek cara saiki nggih. Pasti ada yang nyegat, pasti. Tapi kalau suku Quraisy itu pasti diberikan keamanan. Kenapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, li'azamatihim indan nasi. Karena mereka sejak dulu suku Quraisy itu dianggap sebagai suku yang mulia. Kenapa suku yang mulia? Karena likaunihim sukana haramillah. Karena merekalah suku yang sejak dulu, ya, suku yang sejak dulu itu menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga Baitullah. Jadi nek cara dipleset nih mungkin mereka ini, ya, suku Quraisy ini suku yang dihormati dan ditakuti. Para pembegal-pembegal, nah, yang biasanya nyegati para pedagang itu wedi nek kualat. Nah, gampangane ngoten lagi. Takut kalau kita ini nyegat, merampas perdagangannya atau hasil dari perdagangannya. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah untuk menjaga Baitullah. Mereka takut kualat. Ditambah lagi, nah ini sebenarnya nanti
Penjelasannya ada di surat selanjutnya. Masyarakat sekitaran itu masih hangat dalam ingatan mereka. Peristiwa apa, Pak? Peristiwa Al-Fil. Peristiwa tatkala Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Surat Al-Fil selanjutnya, surat nanti akan kita bahas di waktu selanjutnya. Bagaimana atau apa yang terjadi pada pasukan gajah Raja Abraha itu masih hangat dalam ingatan mereka, sehingga mereka takut kualat kalau berani mengganggu orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga Baitullah. Maka mereka, suku Quraisy itu senantiasa aman dalam perdagangan mereka. Sekali lagi perdagangan mereka ini perdagangan sudah antar negara, ya Pak. Ekspor impor ngono lah nek cara sakniki. Nah, sudah pasti umumnya itu banyak sekali pembegal-pembegal sampai sekarang, Tobi. Ya, sampai sekarang jangankan ekspor impor mungkin hanya antar pulau saja. Oh, itu sudah banyak sekali pungli-punglinya itu, pungutan-pungutan liarnya banyak sekali. Apalagi zaman dahulu, ya, yang belum semaju dan seaman hari-hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini adalah satu kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Berdagang adalah satu-satunya mata pencaharian masyarakat Makkah, secara khusus suku Quraisy. Ya. Ditambah lagi perdagangan mereka ini senantiasa aman. Maka atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka ini nikmat yang besar sekali, Pak. Ya. Orang bisa bekerja, tidak hanya bekerja, tetapi pekerjaannya itu aman dan nyaman. Oh, itu kenikmatan. Maka atas kenikmatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai suku Quraisy, ya, Allah sudah berikan kenikmatan, kalian aman dalam berbisnis, dalam berdagang. Maka atas kenikmatan yang Allah limpahkan, falyabudu, menghambalah kalian, mengesakanlah kalian rabb hadzal bait, pemilik rumah ini atau Ka'bah. Hadzal bait itu maksudnya Ka'bah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka esakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ayat ini tidak hanya berlaku untuk suku Quraisy. Secara makna ayat ini juga berlaku kepada siapapun, karena Al-Quran diturunkan untuk manusia dan jin nantinya. Maka kalau kita bawa dalam kondisi kita hari ini atas, kalau Indonesia ini Pak, orang Arab itu Pak, ya, itu kalau ke Indonesia itu mesti, terutama orang Mekah itu, kalau ke Indonesia itu pasti mereka menganggap Indonesia ini surga yang Allah turunkan oleh Allah ke bumi. Mergi nopo Pak? Subur. Ini masalah itu masjid, jadi nyanyi ora pantes ya Pak. Mbiyen kan lagune pas SD Pak. Kayu diuncale dadi tanaman Pak. Ini tandur puhung tancepne Pak. Nek Mekah ora iso Pak. Hastu. Indonesia ini Masya Allah.
hasil lautnya melimpah. Nah, tanamannya hasil tanamannya, hewan ternaknya, masya Allah. Ditambah lagi hasil buminya juga, masya Allah. Maka atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya masyarakat Indonesia, berlaku pula ayat ini, falyabudu. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya yang menghamparkan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal manusia, selama akal itu adalah akal yang sehat dan cerdas, akan berkesimpulan bumi ini pasti ada yang menciptakan. Terlalu mustahil bumi itu tidak ada yang menciptakan. Mustahil, Pak. Ya. Mbok sakniki sik diwarai teori Big Bang napa mboten, Pak? Teng sekolahan niku. Riyen nek sinau bagaimana alam semesta ini dicipta, biyen nggih, mbok sakniki tasih mboten nggih. Ya, itu menurut ilmu sains nggih, alam semesta ini tercipta melalui peristiwa Big Bang. Nah, ngoten nggih. Big Bang ini terjemahan dalam bahasa Indonesia dentuman yang besar. Katanya begitu. Ya. Tentu itu bertentangan dengan ajaran Islam, Pak. Di dalam Islam, alam semesta ini atau secara khusus bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dentuman, bukan. Dan secara logika saja, teori Big Bang itu ditolak sebenarnya. Kenapa? Yang namanya dentuman, Pak, ya, benturan, itu mesti tidak beraturan. Coro gelas itu dijatuhkan, pecah, berhamburan pasti, Pak. Pasti. Masa bumi ini tercipta dari benturan tadi, padahal bumi ini sedemikian teraturnya, sedemikian indahnya. Masa terciptanya dari benturan tadi, itu mustahil. Tidak mungkin bumi ini dicipta ya dari kemustahil, dari apa namanya? Mohon maaf, tidak mungkin bumi ini tidak ada yang menciptakan atau terjadinya karena dentuman tadi. Tidak mungkin. Ya. Maka pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kenikmatan-kenikmatan apapun lah saya kira hari ini, ya, setiap kita mendapatkan banyak limpah kenikmatan, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada kita atas banyak kenikmatan yang kita nikmati adalah ubudullah, menghamba kepada Allah itu saja. Padahal sebenarnya jemaah, ya, kita manusia ini menghamba kepada Allah, ya. Tadi ya diperintahkan oleh Allah untuk menghamba, kemudian kita menghamba atau beribadah kepada Allah, itu sebenarnya juga demi kebaikan kita, ya. Demi kebaikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh atas penghambaan manusia. Enggak. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh sholat-sholat kita. Allah enggak butuh zakat kita. Allah enggak butuh kurban kita, sesembelihan kita. Allah enggak butuh uang yang kita belanjakan untuk berangkat haji dan umroh. Enggak. Kita menghamba kepada Allah itu hakikatnya demi kebaikan dan kemaslahatan kita sendiri fid dunya wal akhirah. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan akan hal tersebut.
Ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'innya, beliau bersabda, ya, Allah berfirman, kalaulah seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini menghamba kepada Allah, maka sesungguhnya itu tidak sedikit pun menambah kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Nah, jadi Allah itu disembah sama sekali tidak menjadikan Allah semakin mulia. Tidak. Sebaliknya, kalaulah seluruh manusia ini maksiat kepada Allah, ya, tidak ada satupun yang beriman kepada Allah, Allah juga tidak akan merasa dihinakan. Allah juga tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Enggak. Kita beribadah, kita menghamba, sholat, zakat, puasa, haji, amal-amal yang lain, itu untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita. Hanya kadang-kadang atau kebanyakan manusia ini tidak sadar untuk menghamba kepada Allah, maka Allah perintahkan kita. Itulah kenapa Allah perintahkan. Masalahnya banyak orang yang tidak sadar. Jangankan yang belum muslim, yang sudah Islam saja, goro-goro males, itu saja kadang lalai dalam beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perlu ingatkan. Salah satu cara Allah mengingatkan adalah dengan sesuatu yang mudah difahami oleh akal kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akal manusia itu dengan mudah dapat memahami kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tetangga misalnya. Apa yang mestinya kita lakukan kepada tetangga kita? Ya, kita berusaha membalas kebaikannya. Ya, kita berbalas budi. Orang yang berbuat baik kepada kita, kita akan berbuat baik kepadanya. Sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah baik kepada kita dengan Allah hamparkan bumi Indonesia yang sedemikian rupa, maka mestinya kita juga menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjaga hubungan yang baik? Falyabudu, menghamba kepada Allah. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Allah sudah kasih banyak kenikmatan, masa tidak mau menghamba kepada Allah? Pak Presiden sudah banyak berbuat baik kepada rakyat, masa rakyat nggak mau taat kepada Presiden? Kan sama. Allah sudah banyak berikan kenikmatan kepada manusia, masa manusia nggak mau menghamba kepada Allah? Tapi sekali lagi, ini tidak bermakna Allah butuh atas penghambaan kita. Tidak, sama sekali tidak butuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang keempat, setengah sama pun jebali. Terakhir nih, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah adalah zat yang memberikan makan kepada kalian tatkala lapar, wa amanahum min khauf. Allah juga memberikan rasa aman kepada kalian tatkala takut. Ini Allah menegaskan lagi, ya, atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita.
Allah yang ngasih rizki kita, Allah yang memberikan rasa aman kepada kita. Maka sekali lagi sepantasnya manusia menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ngasih makan kita itu bukan Pak Presiden, bukan. Itu bukan. Ya. Hanya wasilah saja. Pak Presiden itu hanya wasilah. Ini kan ya lagi rame-ramenya MBG ini kalau maksud kula Pak. Bukan. Ya. Meskipun sebenarnya ya tidak salah. Kalau memang itu adalah satu kebaikan ya tidak salah juga kita berterima kasih kepada mereka. Nah, kalau kepada manusia saja, sesama manusia yang telah berbuat baik kepada kita ini berterima kasih kepada mereka. Loh, Allah yang sebenar-benarnya memberikan kebaikan kepada kita, mana rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, menghambanya kita kepada Allah adalah bagian dari rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mestinya mudah difahami oleh kita. Ini maksudnya masuk akal sekali. Utara pantas ngono. Kalau Allah sudah banyak berikan kenikmatan kepada kita, masa kita berbuat syirik kepada Allah? Masa kita tidak menghamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kata penutup sebelum kita akhiri dengan doa, di akhir tafsirnya Ibnu Katsir mengingatkan bahwa dari ayat ini atau dari surat ini, negara yang makmur, ini ngendikane Ibnu Katsir, itu adalah negara yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemakmuran yang Allah limpahkan kepada suatu negeri ketika tidak diiringi dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah berfirman, ini sebagai buktinya. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, daraballahu matalan qaryatan. Dulu kata Allah, ada satu negeri. Qaryah itu bukan desa sebenarnya, negeri. Aminatan mutmainnah, negerinya aman tentram. Ya'ti rizqaha ragadan min kulli makan. Rizki mereka dapatkan dari segala penjuru. Cara Indonesia Pak, sawahnya subur, ya. Kemudian hewan ternaknya yo lemu-lemu, hasil ikannya yo bagus. Ya'ti rizqaha. Ya, rizki itu datang dari segala penjuru. Ya. Tetapi masalahnya fakafarat bi an'umillah. Tapi atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada negeri tersebut, mereka kufur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan di akhir ayat? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka kemudian Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut. Itu semua hasil atas perbuatan mereka. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari, ya, kemakmuran, ketentraman suatu negeri. Jika tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keamanan dan ketentraman itu akan Allah balas. Akan Allah ganti dengan rasa takut, ya, dengan kelaparan, dengan musibah-musibah. Maka tadi kita katakan di awal, bisa jadi, ini dalam kacamata agama,
Selebihnya saya tidak punya kapasitas. Ya. Negara kita ini negara yang makmur. Segala rizki datang dari segala penjuru. Rizki datang dari segala penjuru. Maka ketika Allah berikan musibah kepada negara kita, bisa jadi kita sebagai penduduk negara ini belum bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, ini tepat sekali momennya dengan apa yang sedang terjadi di seberang sana. Ya. Tentu kita tidak pernah berharap atas terjadinya musibah pada diri kita, tetapi atas apa yang menimpa saudara kita mestinya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mari senantiasa kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan dengan cara mari kita gunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk ketaatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya untuk kemudian kita wujudkan dalam keseharian kita. Sebelum kita akhiri, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas MC, kita tutup dengan berdoa sebagai akhir dari kegiatan pengajian kita di malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wat thair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna min an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika anna. Allahumma hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya tutup ini ada informasi untuk hasil ritual kajian pada malam ini sejumlah 229.000 rupiah. Kepada jemaah semoga berkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara untuk aliran untuk